Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-404. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan bersama dengan Swandaro, Kiai Gringsing, Ki Sumangkar dan pemimpin pengawas itu. Mereka menepi dan duduk bersandar dinding. Tetapi ternyata mereka tidak mendapat kesempatan cukup untuk beristirahat. Langit di sebelah timur pun mulai menjadi kemerah-merahan. Hampir pagi, desis Swandaro. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Tidurlah kalau kau lelah. Masih ada waktu sedikit sebelum matahari terbit." "Apakah guru tidak beristirahat?" "Tidurlah kau berdua. Aku dan pamanmu Sumangkar akan duduk di sini. Waktu yang sedikit ini menyimpan bermacam-macam kemungkinan bagi barak ini." Kiai Gringsing berhenti sejenak. Dipandanginya wajah pemimpin pengawas yang berkerut-merut, kemudian wajah Agung Sedayu dan Ki Sumangkar. Lalu perlahan-lahan ia meneruskan, "Pagi ini akan dapat menjadi pagi yang cerah dan tenang. Tetapi saat-saat ini adalah saat-saat yang mendebarkan. Kalau Kiai Damar menyadari bahwa kehadiran para pengawas dari Mataram menjadi semakin dekat, maka ada kemungkinan mereka mempergunakan waktu yang pendek ini sebaik-baiknya." Swandaro dan Agung Sedayu mengerutkan keningnya, sedang pemimpin pengawas itu beringsut mendekat. "Benarkah begitu?" "Ini hanya suatu kemungkinan. Tetapi kemungkinan yang lain adalah bahwa mereka belum siap melakukan hal itu dan menundanya sampai waktu yang tidak dapat kita perhitungkan. Jika demikian, kita akan dapat beristirahat untuk beberapa hari. Mereka pasti memerlukan waktu untuk mengetahui kekuatan para pengawas di daerah ini." Pemimpin pengawas itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Aku mengharap bahwa setelah sembuh aku akan tetap diperkenankan tinggal di daerah ini. Meskipun karena selama ini aku sudah gagal, aku tidak lagi menjadi tetua para pengawas. Aku puas apabila aku dapat melihat akhir dari permainan yang gila itu." Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, Mudah-mudahan kau akan tetap berada di sini. Kau adalah salah seorang yang telah mengenal daerah ini sebaik-baiknya, mengenal perkembangan keadaan dan masa-masa yang paling pahit di daerah ini. Tetapi aku gagal mengatasi kesulitan. Usaha perluasan tanah garapan di sini menjadi sangat mundur. Bahkan aku pun telah terseret ke dalam suatu keadaan yang memalukan sekali. Aku sama sekali tidak berdaya melawan hantu-hantu itu. Meskipun ternyata mereka sama sekali tidak berbeda dengan kita yang berkulit dan daging. Meskipun kau tahu akan hal itu, tetapi memang sulit untuk melawan mereka. Ternyata jumlah mereka cukup banyak. Hari ini lebih dari 10 orang telah datang. Aku kira di tempat persembunyian mereka masih ada orang-orang yang lebih banyak lagi. Kita dapat bertanya kepada orang-orang yang terluka itu." "Iya,
Kita akan mendapatkan beberapa keterangan dari mereka, meskipun tidak banyak. Besok kalau luka-luka mereka telah tidak membahayakan jiwanya, kita akan dapat mendengarnya. Pemimpin pengawas itu mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi Agung Sedayu berbisik. Guru, apakah tidak mungkin mereka akan berbuat seperti orang yang kita simpan di dapur itu? Kiai Gringsing mengerutkan keningnya, lalu katanya, mungkin, memang mungkin sekali. Apakah yang dilakukan? Bertanya Ki Sumangkar. Mereka membunuh kawan mereka sendiri sebelum melarikan diri. Maksudnya sudah jelas, agar kawannya tidak dapat memberikan penjelasan. Ki Sumangkar mengangguk-anggukkan kepalanya dan Kiai Gringsing pun berkata, karena itu, kita akan mengawasi mereka sebaik-baiknya. Apabila besok para pengawal itu benar-benar datang, kita akan mendapat banyak kawan untuk melakukannya. Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya. Ya, mudah-mudahan mereka benar-benar datang besok. Bagaimana kalau tidak? Desis Wandaru. Kau yang akan menjaga mereka sepanjang hari. Kau? Aku akan tidur. Swandaru mengerutkan keningnya, namun kemudian disandarkannya tubuhnya pada dinding barak sambil memejamkan matanya. Aku yang akan tidur lebih dahulu. Agung Sedayu memandanginya sejenak, namun kemudian sambil menarik nafas dalam-dalam ia berdesah. Matahari sudah akan terbit. Dalam pada itu, perlahan-lahan langit menjadi semakin merah. Ternyata sampai saatnya pagi mulai memancar, tidak terjadi sesuatu. Meskipun itu bukan berarti bahwa bahaya telah dapat diabaikan. Kemungkinan orang-orang itu datang di siang hari pun ada pula, apalagi setelah mereka tidak berhasil menakut-nakuti dengan kedok hantu-hantu alas mentau. Mereka tidak dapat memilih jalan lain daripada menyatakan diri mereka sewajarnya. Meskipun demikian, suasana pagi yang cerah itu telah membuat ketegangan-ketegangan di dalam barak itu menjadi agak mereda. Beberapa orang telah berani keluar dari dalam barak, mengambil air di sumur. Apalagi karena Kiai Gringsing berkata kepada mereka, sekarang kalian tahu, kalau kalian menjumpai apapun, itu adalah manusia-manusia biasa seperti kita. Tinggal tergantung kepada kita sendiri, apakah kita seorang penakut atau bukan. Demikianlah, perlahan-lahan barak itu seakan-akan terbangun dari tidurnya. Agung Sedayu dan Swandaru pun segera pergi ke barak yang lain untuk menenangkan ketegangan yang ada di dalam barak itu. Meskipun tidak pasti bagi mereka apakah yang terjadi, tetapi hati mereka telah dicekam oleh kecemasan sepanjang malam. Ki Sumangkar dan Kiai Gringsing bergantian pergi mengambil air untuk membersihkan diri. Mereka masih harus mengawasi orang yang meskipun terluka, tetapi ada di antara mereka yang sudah dapat bangkit berdiri dan berjalan meskipun lemah. Ketika hari menjadi semakin terang, orang-orang di dalam barak itu dengan diam-diam memerlukan memperhatikan orang-orang yang terluka yang selama itu mereka sangka hantu-hantu. Ternyata mereka adalah orang-orang biasa, orang-orang yang mempunyai wadak seperti mereka sendiri. Tangan, kaki, kepala, dan anggota-anggota badan yang lain. Kadang-kadang terasa juga hati mereka melonjak.
darah mereka merasa panas apabila mereka mengenangkan apa saja yang pernah mereka alami di dalam barak itu. Tetapi mereka tidak berani melanggar pesan Agung Sedayu, dan agaknya mereka pun masih juga mempunyai harga diri untuk tidak bertindak kasar terhadap orang-orang yang sudah tidak berdaya. Ketika matahari sudah menjadi semakin tinggi, Kiai Gringsing telah memanggil Agung Sedayu dan Swandaru. Kedua mayat yang masih ada di belakang barak itu harus segera dikuburkannya. Adi Sumangkar, berkata Kiai Gringsing, tunggulah di sini. Orang-orang itu masih memerlukan pengawasan. Aku akan mengubur kedua orang di belakang barak itu. Ki Sumangkar mengangguk sambil menjawab, silakan. Mudah-mudahan aku tidak tertidur. Mereka pun kemudian mengajak beberapa orang untuk pergi ke belakang barak. Orang-orang yang ikut dengan Kiai Gringsing itu menjadi berdebar-debar. Meskipun mereka tidak melihat, tetapi berdasarkan pendengaran mereka semalam dan bekas-bekas yang mereka jumpai kini, terasa dada mereka tergetar. Alangkah dahsyatnya perkelahian itu. Pohon-pohon perdu bertebaran seperti ditebas, tanahnya bagaikan dibajak. Bahkan rerumputan pun telah terungkat beserta akar-akarnya. Mengerikan sekali. Seorang berdesis perlahan-lahan. Apa? Bertanya yang lain. Kau tidak melihat bekas perkelahian ini? Kawannya mengangguk-anggukkan kepalanya. Terasa juga bulu-bulu tengkuknya meremang. Sejenak kemudian mereka pun telah menemukan dua sosok mayat yang terbaring tidak berjauhan. Inilah mereka, berkata Swandaru. Namun ia pun kemudian mengerutkan keningnya. Tubuh mayat itu menjadi kebiru-biruan. Wajahnya tegang, seolah-olah sedang menahan kesakitan yang amat sangat. Kedua belah matanya terbuka dan jari-jarinya seolah-olah sedang mencengkeram. Mengerikan sekali, desis Swandaru. Tampaknya mereka telah dicekam oleh perasaan sakit yang tidak terhingga. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya kemudian, sebenarnya meskipun perasaan sakit itu juga menjadi sebab ketakutannya menghadapi maut, namun yang lebih parah dari itu adalah ketidakikhlasannya menjelang tangan maut mencekam mereka. Mereka menyesal, kecewa dan segala macam perasaan sakit. Karena sebelum mereka menghembuskan nafasnya yang penghabisan, mereka menyadari bahwa ternyata kawan mereka sendirilah yang telah membunuh mereka dengan semena-mena. Itulah yang membuat mereka dihantui oleh sentuhan maut itu. Swandaru dan Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya. Mereka adalah anak-anak muda yang pernah menyaksikan kematian-kematian di peperangan. Tetapi kali ini mereka masih juga merasa ngeri. Terbayang di mata mereka penderitaan yang tidak terhingga menyertai kematian mereka. Racun itu bekerja dengan sempurna, desis Kiai Gringsing. Kedua muridnya mengangguk-anggukkan kepalanya. Orang-orang yang menyaksikan pun menjadi ngeri pula. Penderitaan itu terlampau berat. Demikianlah mereka kemudian menyelenggarakan penguburan mayat itu secukupnya. Bagaimanapun juga mereka harus memperlakukan mereka sebagai sesamanya. Ketika semuanya sudah selesai, maka orang-orang itu pun kembali ke barak mereka. Mereka duduk-duduk di tangga serambi. Yang mereka bicarakan adalah orang-orang yang kini masih berada di serambi itu.
Sebagian masih terbaring diam, sedang yang lain duduk bersandar dinding sambil menundukkan kepala mereka. Mereka merasa seakan-akan setiap mata memandang mereka dengan tajamnya. Ejekan dan umpatan membayang di wajah-wajah orang yang berada di sekitarnya. Kiai Gringsing, Agung Sedayu, dan Swandar Rukun kemudian duduk pula di serambi itu bersama Ki Sumangkar dan pemimpin pengawas yang masih belum sembuh benar dari lukanya itu. Sementara itu, sepasukan kecil pengawal berkuda sedang berpacu melewati jalan-jalan kecil menuju ke hutan yang sedang dibuka dan yang selalu diganggu oleh hantu-hantu. Sebenarnya hampir di semua daerah, tetapi yang didiami oleh Ki Truno Bodang itulah yang seakan-akan merupakan lebusan yang paling keras, sehingga perhatian Mataram langsung tertuju ke daerah itu. Di daerah lain, hantu-hantu masih tetap berkuasa karena tidak ada orang yang berusaha untuk meyakinkan bahwa mereka sebenarnya bukan hantu. Ki Gede Pemandahan dan putranya Sutowijoyo agaknya terlampau sibuk, sehingga mereka tidak sempat secara terus-menerus mengawasi suatu daerah tertentu. Tetapi kini mereka terpaksa mengkhususkan persoalan yang mereka hadapi karena ada perkembangan yang khusus pula. Sekelompok pengawal berkuda itu langsung dipimpin oleh Raden Sutowijoyo sendiri. Di tangannya digenggamnya tombak pusakanya, sedang di lambungnya terselip keris Kiai Nogokumolo. Sambil memandang lurus ke depan, Raden Sutowijoyo berkuda di belakang pengawas yang datang memberitahukan apa yang sudah terjadi. Sedang di belakangnya Wonokerti yang sebenarnya masih belum sehat benar, tidak mau tinggal di Mataram. Bagaimanapun juga, ia menyatakan keinginannya untuk ikut serta kembali ke tempat tugasnya. Aku ingin melihat akhir cerita yang mendebarkan itu, katanya di dalam hati. Berdasarkan pengalaman para pengawas yang pergi ke Mataram untuk menyampaikan laporan itu, maka mereka harus berhati-hati. Meskipun kelompok itu agak lebih besar dari hanya 3 orang, namun kemungkinan yang tidak terduga-duga dapat saja terjadi. Raden Sutowijoyo yang diiringi oleh 10 orang pengawas itu telah mulai menyusup hutan-hutan rindang. Kuda mereka kini tidak dapat berlari terlampau cepat. Jalan yang sempit itu kadang-kadang tertutup oleh sampah dan ranting-ranting pepohonan yang patah. Sulur-sulur kayu yang bergayutan pada dahan-dahan pepohonan telah mengganggu perjalanan itu pula. Tetapi lebih daripada itu, setiap saat mereka dapat saja dengan tiba-tiba diserang oleh orang-orang yang tidak dikenal dan jumlahnya sama sekali tidak dapat mereka bayangkan. Mereka sama sekali tidak mempunyai gambaran tentang gerombolan orang-orang yang bersembunyi di dalam hutan yang lebat itu. Kadang-kadang dada mereka menjadi berdebar-debar meskipun mereka menyandang pusaka rangkap. Tetapi seandainya tiba-tiba mereka dihadapkan pada sekelompok orang-orang yang ganas itu, sebanyak 50 orang, apakah mereka akan dapat melawan? Tetapi hati mereka menjadi teguh apabila mereka melihat Raden Sutowijoyo yang berkuda di depan mereka, selalu menengadahkan wajahnya memandang lurus ke depan. Dalam pada itu, selagi pasukan itu beriringan di dalam hutan yang tidak begitu lebat, beberapa pasang mata mengikutinya dengan seksama.
Seorang yang bertubuh tinggi, kekar, dan berjambang lebat mengatupkan giginya rapat-rapat. Perlahan-lahan ia berdesis kepada orang yang berdiri di sampingnya, dan orang itu adalah Kiai Damar. Sayang kita tidak membawa orang yang cukup untuk menghancurkan mereka. Hati-hatilah, berkata Kiai Damar. Ternyata daerah Mataram menyimpan banyak rahasia yang tidak kita ketahui. Kita yang merasa telah mengenal hutan ini sebaik-baiknya, namun ternyata perhitungan kita masih keliru juga. Semalam aku telah gagal lagi. Ternyata orang-orang tua yang ada di dalam barak itu bukan orang-orang kebanyakan. Kau harus membuat perhitungan yang cermat untuk menentukan sikap di sini. Aku akan menghadap guru, berkata orang berjambang itu. Kiai Damar mengerutkan keningnya. Katanya, itu akan lebih baik daripada kita bertindak sendiri. Aku tidak dapat mengimbangi salah seorang dari dua orang tua-tua yang ada di barak itu. Dan barangkali kau masih harus menyediakan tenaga sepenuhnya untuk melawan anak-anaknya. Orang itu menggeram. Katanya, karena itu, aku akan menghadap guru. Tidak ada seorang manusia pun yang akan dapat melawannya. Bahkan seandainya Ki Gede Pemanahan sendiri akan turun ke gelanggang, maka itu akan berarti rencananya semakin cepat musnah. Ia tidak akan berhasil menyelesaikan kerja ini. Kiai Damar mengangguk-anggukkan kepalanya. Mudah-mudahan orang tua itu tidak berkeberatan. Tentu tidak. Bukankah guru juga menganjurkan kita melakukan ini semua? Dan paman menyetujuinya? Ya. Kiai Damar mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi menghancurkan mereka bukan penyelesaian yang tuntas. Seandainya Ki Gede Pemanahan terusir dari Mentaok sekalipun, bahkan terbunuh, maka kau masih akan menghadapi soal-soal lain. Itu sudah aku perhitungkan, Paman. Maksud Paman, bahwa kekuasaan Sultan Pajang masih tetap mencakup hutan Mentaok. Iya, Sultan Pajang akan berterima kasih kalau usaha pemanahan gagal. Bukankah dengan berat hati Sultan Pajang menyerahkan Mataram kepada pemanahan? Kalau Sultan tidak mengingat putra angkatnya itu, yaitu anak pemanahan, maka aku kira pemanahan justru sudah digantungnya di alun-alun. Mungkin begitulah kalau kau yang kebetulan menjadi Sultan Pajang. Seorang raja tidak akan berbuat demikian. Ia telah berjanji untuk menyerahkan padi dan alas Mentaok kepada mereka yang dapat membunuh Haryo Penangsang. Penjawi sudah mendapatkan padi, dan wajar sekali kalau pemanahan menuntut bumi Mentaok. Tetapi Sultan juga tahu bahwa yang membunuh sebenarnya bukan pemanahan dan penjawi itu, tetapi putra angkatnya itu. Tentu, tetapi laporan yang diterimanya menyebut bahwa yang melakukan adalah penjawi dan pemanahan. Ia tidak akan dapat ingkar akan janjinya. Siapapun yang melakukannya, tetapi keduanya yang menyatakan dirinya tanpa ada orang lain yang mengemukakan keberatannya. Nah, karena itulah, maka kegagalan pemanahan akan menyenangkan hatinya, karena ia memberikan Mataram tidak dengan ikhlas hati. Lalu bagaimana dengan padi? Orang berjambang itu mengerutkan keningnya, tetapi ia tidak menyahut. Sultan Pajang tidak pernah mempersoalkan padi. Kenapa ia berkeberatan atas Mentaok? Bertanya Kiai Damar. Mentaok terlampau dekat dengan pusat pemerintahan Pajang. Bukan itu, tetapi bagi Sultan Pajang, menyerahkan Mentaok secara resmi tidak ada gunanya, karena akhirnya ia akan memberikan juga kedudukan kepada anak pemanahan. Buat apa pemanahan harus menuntut haknya apabila kelak akan temurun juga kepada Sutowijoyo? Tentu Sultan Pajang menilai juga hal itu.
Tetapi ia pasti tidak akan berkeberatan apabila pada suatu saat Mentauk dapat menjadi ramai. Bukankah kelak Sutowijoyo juga yang akan menjadi penguasa daerah ini? Apakah kelak ia akan menguasai Mataram sebagai seorang putra raja yang mewakili kekuasaan ayahnya, atau sebagai seorang adipati seperti Sultan Pajang dahulu, atau sebagai kepala suatu daerah yang mendapat hak sebagai tanah perdikan? Itu masih belum jelas. Tetapi seperti yang paman katakan sendiri, Sultan agaknya memang mencurigai niat pemanahan. Inilah yang harus dimanfaatkan. Kiai Damar merenung sejenak. Kendingnya masih juga berkerut-merut. Tetapi kini iring-iringan yang dipimpin Raden Sutowijoyo sudah menjadi semakin jauh dan hilang di balik rimbunya dedaunan. Bagaimana kau dapat memanfaatkan kecurigaan Sultan Pajang kepada Ki Gede Pemanahan, atau justru kepada putra angkatnya itu? Serahkan kepadaku. Sultan pasti akan segera menggerakkan senopati muda yang dikuasakan di daerah selatan ini. Apakah kau kenal dengan Untara? Orangnya belum, tetapi namanya sudah. Hampir setiap orang di daerah selatan mengenalnya. Menurut pendengaranku, Untaralah yang menyelesaikan masalah orang-orang Jipang yang kehilangan pegangan sesudah Haryo Penangsang gugur. Ya, ia telah berhasil membunuh Tohpati, Macan Kepatihan. Apakah yang dapat dilakukan oleh Untara? Untara adalah seorang senopati. Ia akan menjalankan tugas yang diperintahkan oleh Sultan Pajang. Ia adalah seorang yang setia. Ia ikut berjuang menegakkan Pajang. Kiai Damar mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, mudah-mudahan Untara benar-benar seorang senopati yang baik. Tentu. Tetapi, berkata Kiai Damar, apa hubungannya dengan usaha kita sekarang? Kita akan mendesak Sutowijoyo. Kita akan melontarkannya keluar dari dalam hutan. Dan kita berharap bahwa kita dapat berbuat sesuatu di istana untuk memancing Untara mendekati pusat pemerintahan tanah yang baru dibuka ini. Sehingga Sutowijoyo akan menghadapi kesulitan. Ia harus mengatasi perlawanan dari dalam hutan ini, yang meskipun agaknya cara kita yang pertama sudah gagal karena kehadiran orang-orang gila yang menyebut dirinya gembala itu. Tetapi kita akan mencari cara lain, bahkan kalau perlu, seperti yang sudah kita lakukan, beradu dada. Kita menyerang di setiap saat, kemudian kita akan menarik diri. Selain itu, Sutowijoyo harus selalu berhati-hati menghadapi pasukan Untara yang mendekati pusat pemerintahan tanah Mataram. Kiai Damar mengerutkan keningnya. Ia berpikir sejenak untuk mencoba mencernakan kata-kata orang berkumis itu. Tetapi kemudian ia berkata, aku kurang mengerti jalan pikiranmu. Paman, berkata orang itu, katakanlah bahwa Sultan Pajang tidak banyak mempunyai tuntutan atas tanah Mataram. Ia sudah memberikan, tetapi ia tidak dapat melepaskan kecurigaan itu. Kecurigaan atas Ki Gede Pemanahan, sehingga ia berada di simpang jalan. Ia melepaskan Mataram dengan harapan agar putra angkatnya dapat mempergunakannya sebaik-baiknya. Tetapi juga ia curiga kalau Mataram kelak justru menjadi besar di bawah Ki Gede Pemanahan. Kiai Damar mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia masih juga berkata, ada beberapa perbedaan tangkapan, tetapi pada dasarnya kau telah mencoba mengerti pikiranku. Aku juga mengerti jalan pikiranmu. Kau akan menempuh dua jalan apapun yang ada di dalam hati Sultan Pajang. Kita harus dapat meraba-raba. Tetapi kalau kau berhasil, mungkin kau akan mendapatkan tempat yang baik.
Aku setuju. Tetapi kau harus berhati-hati agar kau tidak terjerumus ke dalam kesalahan yang dapat membawamu ke tiang gantungan. Orang berjambang itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, aku akan selalu minta nasihat guru. Aku tahu, gurumu jugalah yang mempunyai pikiran itu. Iya. Ia adalah orang yang paling benci terhadap pemanahan. Justru karena pemanahan membuka hutan ini, mudah-mudahan orang Mangir dapat bekerja bersama dengan kita di sini. Orang berjambang itu mengangguk-anggukkan kepalanya dan Kiai Damar berkata, "Tetapi apakah kau akan segera pergi ke Pajang?" "Aku akan menunggu sejenak. Kemudian aku akan pergi ke Pajang lewat Jati Anom. Kalau mungkin aku akan melihat kesiagaan Untara, meskipun aku tidak akan menemuinya. Kalau pada suatu saat aku datang ke Jati Anom, aku akan membawa perintah dari Pajang kepada Untara untuk memagari Mataram dengan pasukan." Kiai Damar mengangguk-anggukkan kepalanya. "Aku percaya bahwa kau akan dapat melakukannya. Tetapi kau harus menyesuaikan dirimu. Setiap saat ada perubahan tanggapan atas sikap dan pendapat Sultan Pajang." Orang itu mengangguk. "Marilah kita kembali. Kita melakukan persiapan baru menghadapi perkembangan keadaan. Kita menyusun rencana dari dalam hutan ini sebelum kau berhasil menggiring Untara datang ke pinggir alas Mentaok." Orang-orang itu pun kemudian meninggalkan tempat persembunyiannya. Kuda-kuda yang mereka intip pun sudah menjadi sangat jauh. Dalam pada itu, Suto Wijoyo dan pasukannya pun yang kecil itu maju terus mendekati barak yang telah menarik perhatian itu. Semakin lama semakin dekat. Ternyata mereka tidak menemui kesulitan apapun di perjalanan mereka yang melelahkan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.